beberapa pejabat kementerian itu menganggap adopsi ini sebagai gerakan yang mengrongrong dan juga kemudian cukup radikal terhadap kementerian. Kalau dibandingkan OMP, minimal itu 2 OMP lah. Upah minimum di daerah itu untuk yang bawah dulu. Itu paling tidak. Terus kan semakin besar kan semakin banyak beban, semakin meningkat juga. Jangan disamakan. Selamat datang di EduTalk, satu media komunikasi dari Evismart Academy. Pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu dari Adaksi dengan Bapak Anggun. Selamat siang Pak Anggun. Selamat siang Pak Agus. Senang sekali Bapak bersedia mampir di EduTalk ini. Langsung saja Pak ya, pertanyaan pertamanya ini boleh ceritakan Pak, apa yang disebut dengan Adaksi? Adaksi itu ada yang mengatakan asosiasi dosen, ASN, dan lain sebagainya, tapi sebetulnya apa? Ada juga yang mengatakan dosen akademik dan vokasi. Jadi yang sebenarnya yang mana sih Pak? Iya. Nama Adaksi itu? Ya, nama Adaksi itu kalau teman-teman bilangnya itu terus ada aksi gitu loh. Itu guyonan teman-teman. Yeah. Tapi memang ketika kita mendirikan Adaksi ini dulu ya, ya mungkin nama itu muncul di bulan-bulan Desember Januari 2025. Jadi kita kasih kepanjangannya itu Aliansi Dosen ASN Kemendikti-Saintek Seluruh Indonesia. Oke. Tapi sebenarnya yang muncul dulu itu yang kependekannya dulu sebenarnya. Jadi makanya karena ada aksi itu, makanya kegiatan kita kebanyakan aksi, Pak. Cuma memang persoalannya karena kita organisasi ya, jadi memang ada kebutuhan untuk mengurus secara formalitasnya ke Kementerian Hukum. Jadi memang kita lagi berproses gitu kan ya. Jadi memang namanya berganti-ganti Pak. Kalau di koran mungkin Bapak lihat di Kompas, wartawannya bilang Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia. Yeah. Tapi ketika kami ajukan, katanya itu vokasi itu mirip advokat. Nah, saya nggak tahu nih yang masalahnya itu di kaminya atau mungkin di reviewernya ya di Kementerian Hukum. Jadi kami ganti lagi. Nah, kemarin yang di-approve itu namanya itu adalah Asosiasi Dosen Akademik dan Keahlian Seluruh Indonesia. Jadi bukan aliansi lagi, tapi Asosiasi Dosen Akademik dan Keahlian Seluruh Indonesia. Itu ya. Jadi bukan ada aksi lagi, bukan ya? Iya, itu ruhnya ada aksi terus gitu ya. Oke, baik Pak ya. Jadi sebetulnya apa yang melatar belakangi pembentukan Adaksi ini? Ya mungkin kalau founder utamanya Bu Fatimah ya Pak ya. Okay. Nanti ditambahkan sama Bu Fatimah. Okay. Tapi saya mau cerita aja nih Pak, kenapa kok saya dalam tanda petik ya terjerat dalam gerakan ini ya. Kita bilangnya gerakan. Jadi saya sebenarnya basicnya memang dulu ketika mahasiswa aktivis juga ya. Walaupun aktivisnya itu aktivis yang anti demo Pak. Karena saya dulu masuknya ke aliran organisasi Islam yang itu melarang demo gitu ya. Saya katakan tuh salafi lah gitu kan ya. Jadi saya ketika masuk itu demonya cuma sekali, jadi mahasiswa baru. Tapi kalau kakak kelas saya itu di filsafat UGM itu kan para geng-geng demo itu kayaknya di Indonesia gitu. Jadi saya gini Pak, yang membuat saya itu tergerak untuk bergabung dalam gerakan ini itu dimulai ketika Bu Fatimah itu diundang oleh DPR Komisi 10 tanggal kalau nggak salah itu 4 atau 5 November 2024 rapat dengar pendapat. Di mana Bu Fatimah itu bersama dengan teman-teman Serikat Pekerja Kampus atau SPK gitu. Saya datang Pak gitu. Ini ada orang gitu kan ya, perempuan dari kampus yang sebelumnya saya nggak tahu. Politala, Tanah Laut itu kotanya di mana gitu saya nggak tahu. Tapi saya baca ini ada perempuan, ibu-ibu gitu kan ya. Datang ke Jakarta beberapa kali perjuangan tentang Tukin. Tukin ini sebenarnya Pak itu sudah saya dengar ketika Latsar. Saya P3K ya Pak, bukan PNS gitu. Di teman-teman itu bertanya gitu kan ya. Ini teman-teman pegawai kita namanya kalau di kampus tendik ya Pak ya, tendik. Itu dapat Tukin gitu kan ya. Sehingga gajinya itu ada yang 7 juta, ada yang 8 juta, ada yang 10 juta.
Tapi kalau di PNS katanya teman-teman yang CPNS itu dapatnya 2,3 kalau single ya, Iya. 2,7 kalau dia punya keluarga gitu. Mm-mm. Terus saya mikir gitu kan ya, ini di kampus ini yang menjadi strata ataupun juga apa ya, society yang paling tinggi itu pegawainya atau dosennya gitu kan ya. Ternyata tendik ya. Ternyata pendek karena dia paling tinggi itu Ya. gajinya dibandingkan dosen. Ya. Jadi Bu Fatimah ini Pak datang bersama ada teman-temannya, saya Mhm. kalau nggak salah itu ada 3 atau 4 orang gitu. Mhm. Dan itu ibu-ibu semua Pak. Hmm. Ibu-ibu semua datang dari Kalimantan Selatan gitu kan ya, datang ke Jakarta, kemudian bertemu dengan DPR bicara tentang masalah tukin gitu kan ya. Saya di masa itu saya jadi nangis gitu loh Pak. Orang yang memperjuangkan tentang masalah kesehatan dosen ini ternyata perempuan gitu. Saya jadi malu gitu kan ya. Jadi setelah itu saya udah komitmen nih, ini orang mau saya bantu nih gitu. Ya. Apalagi saya di Jakarta gitu. Mm-mm. Nah, tapi cerita tentang kenapa beliau datang mau berjuang ya Pak ya sebagai seorang ibu-ibu. Kalau nggak salah anaknya udah 4 ya Bu di masa itu ya. Nah, kenapa kok begitu gigih gitu kan ya? Saya sebagai penulis Kompas, udah jadi penulis Kompas ya Pak ya, tapi saya nggak pernah kepikiran berjuang kayak Bu Fatimah. Mungkin Bu Fatimah bisa cerita tuh Pak, kenapa kok beliau begitu gigih gitu. Ya. Tukin, dan itu bahasa yang kemudian jadi trademark sekarang ya Ya. untuk di dosen gitu. Monggo Bu Fatimah. Selamat siang Pak Agustinus ya. Selamat siang Bu. Ya, senang diundang di sini. Ya, jadi ketika sedikit cerita Pak ya, biar kita Ya. tahu seandainya saya tidak mengembalikan uang ke negara, mungkin tidak ada cerita sampai hari ini kita masuk ke rekening. Jadi saya itu kan sebelumnya tugas belajar. Jadi ketika Agustus 2023 saya selesai tugas belajar studi saya S3. Nah, kita tahu sendiri Pak ya kalau tugas belajar itu tunjangan profesi hilang, tunjangan fungsional hilang, uang makan hilang, tinggallah kita gaji pokok. Dulu itu ada namanya tunjangan tugas belajar. Nah, ketika Permendikbud Ristek 27 2022, tunjangan tubuh itu dicabut. Dan itu tidak tahu. Jadilah saya mengembalikan uang ke negara karena pihak kampus tidak tahu mereka terus membayarkan uang kepada saya. Saya kena audit BPK tahun 2024 bulan April. Saya dapat temuan harus mengembalikan uang ke negara 10 bulan kalikan tunjangan fungsional saya lektor 700.000, 7 juta berarti. Dan itu saya kaget, saya sudah habis nih uang saya buat sekolah segala macam, saya nggak punya uang lah istilahnya lagi mengembalikan uang 7 juta itu kalau lektor tuh setara dengan 1 bulan take home pay kita. Udah serdos kan semuanya lengkap lah sudah ya. Terus terang tadi saya punya anak 4, balita saya 2, itu kan susu popok segala macam itu kan udah ke konversi tuh 7 juta tuh saya karena iya itu saya gimana ya seorang ibu itu saya bilang saya nggak punya uang, saya nggak mungkin bisa menyediakan 7 juta dalam waktu 1 malam. Terus saya dikasih solusi waktu itu hutang ke koperasi. Jadi selesai. Tinggal per bulannya saya 700.000 dipotong. Ya sudahlah saya selesai. Tapi hati saya ini masih mangkel. Gimana ya seorang perempuan kan? Kok kita ini kan tunjangan fungsional nggak naik-naik nih. Udah berapa lebih dari 10 tahun, 17 tahun kan nggak naik-naik. Itu pun dicabut lagi. Apanya lagi yang kita dapatkan? Saya mikir negara ini gimana ngatur hak dosen? Saya tuh merasa sangat terzolimi Pak sebenarnya waktu itu. Tapi kan namanya aturan harus dijalankan. Ya sudahlah, dari malam itu saya bertekad, saya minta wahai Tuhan yang Maha Adil yang memberikan ilmu, saya minta ilmu saja. Minta ilmu apa yang sedang diatur oleh negara tentang hak tukin dosen. Jadi sekitar 2 minggu saya pelajari siang malam masalah tukin. Akhirnya saya ketemu negara telah melalaikan hak tukin dosen yang benar-benar harus dibayar itu selama 5 tahun. 2020 sampai 2024. Yang sebenarnya mereka melalaikan selama 11 tahun. Karena jelas amar Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 pasal 80 PNS berhak mendapatkan tunjangan kinerja. Jadi bukan hanya berbicara 5 tahun tapi 11 tahun. 6 tahun dikecualikan, 5 tahun tidak dibayarkan. Saya berani mengatakan ini karena saya sudah membaca seluruh aturan yang ada di seluruh kementerian lembaga yang ada dosennya. Dosen itu sekitar 22 kementerian. Contohnya kayak Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, semuanya dapat tukin. Dan hanya kita yang nggak dapat tukin. Dosen yang jumlahnya mayoritas 80%
di Indonesia itu yang dikecualikan haknya, bahkan 11 tahun yang lalu. Dan inilah isu yang saya bawa. Jadi ketika itu, Mei saya langsung bersurat kepada Presiden, kepada Menteri kita Pak Nadiem, dan Pemerintah Keuangan, DPR RI, orang-orang yang menurut saya yang bisa memberikan tindak lanjut saya surati waktu. Mhm. Kemudian tidak ada tanggapan dari kementerian, surat lagi jadi ombudsman itu sekitar bulan Juli 2024. Saya datang juga ke Jakarta sekitar bulan September 2024, langsung ke Dirjen Dikti dan Direktur Sumber Daya. Saya bawa isu ini ada negara berhutang 5 tahun, ada aturannya, Perpres 136 2018, ada juknis pembayarannya, Permendikbud 49 2020, tapi nggak pernah dianggarkan, nggak pernah dibayarkan. Itu isu saya bawa. Jadi apa tanggapan mereka? Nah, dari situlah akhirnya mulai ada, "Oke Bu, 2025 dosen akan dapat tukin." Jadi mulai ada seperti itu ya. Tapi itu tidak mudah, pernyataan seperti itu tidak menyelesaikan permasalahan. Karena perpindahan nomenklatur dan sebagainya ya. Mungkin tadi awalnya dari hal, kalau saya menganggapnya yang saya anggap musibah waktu itu ya, musibah mengembalikan uang ke negara 7 juta, tapi ternyata di balik itu Tuhan memberikan jalan keadilan itu, dosen-dosen mendapatkan haknya, walaupun belum Mhm. semua, karena masih ada PR kita ya, itu baru 31.000 dosen, atau sekitar 35% dari dosen ASN Kemdikbudristek. Jadi masih banyak 50.000 dosen yang belum dapat, yang berstatus PTN-nya itu BLU dan juga PTNBH. Ya mungkin itu Pak sedikit tadi masalah latar belakang tadi ya. Oke, baik. Berarti memang sudah ditetapkan itu sejak tahun 2020, Pak, ya, Bu, ya? Iya, jadi Bahwa sejak 2020 itu Perpresnya menyatakan dosen dapat tukin, juknisnya dosen dapat tukin tapi nggak pernah dibayarkan. Tapi kalau dari undang-undang itu hak sebagai PNS itu sejak 2011. Jadi kalau Bapak ini kan misalnya PNS ya, Mhm. itu posisi tukin itu sama dengan gaji yang kita terima setiap tanggal 1. Itu adalah amar undang-undang sama persis, Pak. Tuh, Mhm. jadi PNS kerja sama, hak setiap PNS. Dan itu harus diatur dalam peraturan pemerintah, bukan diatur dalam Perpres. Bayangkan, jika diatur dalam PP, cukup satu PP untuk menaungi seluruh ASN yang ada di Indonesia pegawai pusat. Tapi karena diatur dalam Perpres, saya menghitung sekitar 80 kementerian lembaga yang ada di Indonesia, pegawai pusat itu sebanyak itulah Perpres harus dibuat. Dan yang anehnya, dari 80-an itu cuma satu yang mengecualikan, yaitu hak tukin dosen ASN yang dulu Kemrestek Dikti. Dan itulah yang mengecualikan yang satu tadi. Aneh ya. Jadi 80-an perpres dibuat tujuannya hanya untuk mengecualikan hak tukin dosen ASN jenis kita. Karena 20 kementerian lain dosen dapat tukin. Nah itu Pak. Apa Satu ya. apakah dosen dari kementerian lain juga sudah mendapatkan sertifikasi dosen? Iya, karena itu kan amanat undang-undang guru dan dosen. Jadi, dosen ini sebenarnya punya hak istimewa dari segi undang-undang, haknya. Undang-undang guru dan dosen menyatakan, dosen berhak mendapatkan tunjangan profesi jika sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Amanat undang-undang ASN, bagi yang berstatus ASN, maka dia mendapatkan namanya tunjangan profesi. Karena dosen semuanya pegawai pusat, sumbernya dari APBN. Nah, itu jelas Pak, 2 hak itu yang didapatkan. Semuanya berhak mendapatkan tunjangan profesi jika mendapatkan namanya sertifikat pendidik, itu Mhm. boleh didapatkan. Apakah Ibu mengetahui alasan mengapa dosen Kementerian Ristek Dikti justru yang dikecualikan? Iya, itu sebenarnya pertanyaan yang selalu saya tanyakan dalam hati saya ya, adakah pemangku kebijakan yang berani menjawab pertanyaan itu? Tetapi saya menilai begini Pak, jadi kita ini kan jumlahnya 80%, sekitar 80.000 orang Mhm. dari 100.000 dosen yang ada di Indonesia yang berstatus sebagai ASN. Mhm. Dia adalah sebagai pegawai pusat. Jadi memang kalau dilihat dari anggaran APBN itu besar, karena kita jumlahnya besar, 80% ini Mhm. besar. Jadi kalau semua dosen dapat tukin itu sebenarnya 8 triliun untuk PTNBH, BLU. Kan posisi Mhm. tukinnya sama dengan gaji gaji pokok kita sebenarnya. Itu besar dan memang menggerus, APBN itu besar. Tetapi jika kita mau berlaku adil sebetulnya bisa kita lakukan ya APBN itu berlaku adil karena saya hitung setiap tahun APBN itu ratusan triliun untuk anggaran tukin.
Jadi begini, kita ini PTN ini pendapat saya pribadi ya Pak, berdasarkan data juga, PTN yang di bawah Kemensaintek yang sebelumnya Kemendikbudristek, Mhm. Mhm. Kemrestekdikti, ini kan dia terklasterisasi, ada BLU, PTNBH, dan juga Satker. Nah, Mhm. di sini dengan mengecualikan hak tukin dosen, jadi si dosen ini hanya punya satu jalan untuk sejahtera. Dengan cara apa? Dengan merubah klaster PTN-nya menjadi BLU ataupun juga PTNBH. Dari sana mereka bisa mendapatkan pengelolaan uang secara otonomi pengelolaan keuangannya, kemudian bisa membayarkan namanya remunerasi di atas SBM, Kementerian Keuangan. Jadi ketika pengecualian ini diterapkan, maka yang dipikirkan oleh pimpinan perguruan tinggi itu bagaimana merubah PTN menjadi BLU, menjadi PTNBH. Akibatnya terjadi perlombaan PTN itu menjadi BLOBH. Dan Mhm. dampak ini sebenarnya setelah itu dampak tuh besar sekali. UKT tinggi, mahasiswa karena beban remunerasi ini kan ujung-ujungnya juga dari UKT. Jadi keinginan Mhm. itu APBN ini dikurangi, pengeluarannya, tapi beban kesejahteraan digantikan kepada siapa? Kepada mahasiswa. Mhm. PTN disuruh mandiri, seperti itu, Pak. Makanya PTN selalu didorong supaya menjadi BLU, PTNBH, kemudian mereka kecualikan dalam Perpres, amanat undang-undang ini. Mereka kecualikan dosennya mendapatkan tukin karena sudah mendapatkan remunerasi. Dan alhasil setelah kita dapat tukin, bergejolaklah dosen-dosen BLU, PTNBH. Ternyata remun mereka kecil dan kita baru tahu ternyata memang setelah tukin ini banyak sekali terkuak permasalahan-permasalahan masalah besarnya tadi. Remun itu banyak yang sedikit di bawah tukin. Saya sudah mendata PTN-PTN yang kita anggap besar, maaf ya saya sebutkan, seperti Universitas Gadjah Mada, kemudian Brawijaya, itu ada dosennya yang masih di bawah tukin dosen Satker. Secara nggak saja kasusnya itu kan besar ya, dapatkan penghasilan, tapi ternyata setelah Satker dapat tukin, mereka di bawah, Satker. Itu tapi tidak semua, tadi variatif lagi, dosen punya jabatan, dosen biasa, fakultas kaya, fakultas miskin, beda-beda lagi, dan itu ternyata kami anggap tidak berkeadilan. Nah, seperti itu, Pak. Betul. Lagi pula memang perguruan tinggi yang sudah BLU atau PTNBH itu tidak otomatis mereka pandai eh, berbisnis begitu, karena sudah terbiasa dalam situasi birokrasi ASN gitu ya. Begitu jadi BLU dan harus bisa menghasilkan pendapatan sendiri itu tidak mudah. Dan kenyataannya memang itu tadi, walaupun contoh tadi itu adalah universitas yang sudah begitu besar begitu. Baik Bu, terima kasih atas latar belakangnya. Itu sangat-sangat menginspirasi sebetulnya ya Bu ya. Nah sekarang begini, asosiasi atau aliansi atau ikatan atau organisasi akademisi dosen gitu kan sudah banyak Pak. Ada ADI, ada SPK begitu ya Pak Bu ya. Nah apa bedanya dengan ADAKSI? ADAKSI ini kan anak bungsu nih karena baru tahun kemarin kan. Tapi kerjanya hebat sekali gitu ya. Ini perjuangan ya hal yang diperjuangkan oleh ADAKSI dan bedanya apa dengan hal yang diperjuangkan oleh asosiasi-asosiasi dosen yang lain, Pak? Ya, ini menarik, Pak. Pertama memang saya bisa katakan kebanyakan para founder Adaksi ini dosen-dosen muda, Pak. Ya rata-rata umurnya 30-40 tahun lah gitu kan ya. Yang memang sangat berdampak terkait dengan gaji dosen yang kecil. Kesejahteraan lah. Kesejahteraannya gitu kan ya. Jadi saya cerita lagi ya Pak ya. Jadi sebenarnya ketika Bu Fatimah kemudian sudah menemukan nih rumusnya untuk kita bisa menaikkan kesejahteraan dosen yang ASN ya, itu lewat tukin nih gitu. Udah ketemu rumusnya di bulan Mei ya Bu ya. Di bulan Mei 2024. Udah ketemu rumusnya nih. Cuma kan sendiri ya Pak ya, sendiri. Nah, kalau nggak salah itu kemudian sekitar di bulan Juni ya, Juni 2024, itu Bu Fatimah itu bersafari Pak. Bercerita dengan teman-teman dosen gitu kan ya, dari berbagai latar belakang gitu kan ya. Akhirnya kita terbentuk grup WhatsApp namanya itu Pejuang Tukin. Pejuang Tukin. Nah, di akhir-akhir itu kita hitung sudah mendekati 1.000 tuh anggotanya.
Jadi kalau versi saya ya Pak ya, kalau versi saya itu saya bergabung dengan grup pejuang Tukin itu saya nggak ingat lagi ya kok bisa nyemplung di sana ya. Itu sekitar bulan Agustus atau September. Terus 2024. ya saya nyimak aja gitu Pak perdebatan mereka gitu kan ya. Saya nyimak aja gitu kan ya. Karena setiap hari itu ribut terus Pak. Ribut terus nama jaga orang itu ya Pak ya kekurangan duit gitu kan ya. Pasti ribut terus gitu kan ya. Tiap hari itu ribut gitu. Jadi suatu ketika di bulan Oktober 2024 sebelum Mas Nadiem itu lengser ya atau habis masa jabatannya, beliau mengeluarkan Kepmen 447 yang di sana menerapkan terkait dengan kelas jabatan dan besaran nominal tukin. Dari asisten ahli, rektor kepala sampai ke profesor. Yang nilainya pun oke lah ya. Asisten ahli Cukup menggiurkan. 5 juta, kemudian ada yang 8 juta lektor gitu kan ya. Kemudian nanti yang lektor kepala sekitar 11 mau ke 12 tuh, yang profesor 19,2 juta. Dan di klausul Kepmen itu dikatakan itu akan dibayarkan per 1 Januari 2025. Jadi kita setelah Kepmen itu muncul Pak, sudah ngitung-ngitung nih gitu kan ya. Mungkin ada hutang yang mau dibayarkan gitu kan ya. Atau ini saya mau beli barang baru apa gitu. Udah bermimpi tuh para dosen. Tapi kemudian mimpi itu Pak menjadi sirna ketika tanggal 2 Januari 2025. Jadi di masa itu namanya tahun baru ya Pak ya, itu Kementerian Kemdikbudristek itu bikin taklimat tentang arah baru pendidikan tinggi dan riset Indonesia. Taklimat lah gitu kan ya. Sampai kemudian ada pernyataan dari Sekjen Kemdikbudristek Prof Togar ya di masa itu yang mengatakan bahwasanya dosen itu bukan pegawai kementerian. Karena bukan pegawai, maka tidak masuk di klausul tukin gitu. Jadi kawan-kawan yang sudah berandai-andai gitu kan, yang sudah bermimpi bisa bayar hutang, bisa beli HP baru, laptop baru gitu kan ya. Akhirnya kan jadi shock gitu kan Pak ya. Nggak jadi dapat tukin nih gitu kan ya. Termasuk juga bukan pegawai dan belum dianggarkan untuk tahun 2025. Akhirnya itu di grup itu sampai jam 3 pagi itu ribut terus gitu loh Pak. Setelah tanggal 2 itu ya. Akhirnya kita berpikir, ini kira-kira apa respon kita nih gitu. Sudah diiming-imingi akan dapat tukin, tapi ternyata nggak jadi gitu kan ya. Nah, orang mau nikah gitu kan ya, kemudian tiba-tiba dibatalkan pernikahannya kan sakit hati kan Pak ya. Betul. Bentuk sakit hati itu kemudian di sanalah muncul nama Adaksi gitu loh Pak. Nama Adaksi muncul di malam itu tanggal 2 itu. Kemudian kita sudah mikir-mikir nih, nggak bisa dibiarkan nih gitu kan ya, sehingga kita harus kemudian bikin respon. Nggak tahu tiba-tiba teman-teman itu responnya itu adalah kita harus bikin karangan bunga gitu. Biasanya karangan bunga itu buat orang mantenan atau promosi doktor gitu kan ya, atau menang di pilkada misalnya. Tapi kok tiba-tiba tercetus bikin karangan bunga. Udah dari berbagai daerah, dari Sumatera, dari Jawa, dari Papua, dari Sulawesi, Kalimantan, dari Nusa Tenggara itu udah komitmen tuh mau donasi buat bikin bunga gitu kan ya, karangan bunga gitu. Nah ini duitnya udah ada nih Pak. Cuma persoalannya siapa yang mau ngawal gitu kan ya. Karena kita udah predik kalau bunga banyak, itu kalau nggak salah tuh 60 ya. 60 bunga yang terkumpul tapi di akhir itu sampai 100 bunga tuh. Yang muncul di depan kantor kementerian. Siapa yang mau ngawal gitu kan ya. Nah, kebanyakan memang Adaksi ini Pak, orang-orangnya itu kebanyakan di luar Jakarta. Di lalahnya pun yang kebanyakan itu memang di luar Jawa juga gitu kan ya. Bu Fatimah dari Kalimantan, kebanyakan dari Sulawesi gitu kan ya. Aduh, ini cari orangnya gimana gitu. Bunganya udah banyak, di malam itu udah 60 bunga gitu kan ya. Ya sampai kita ragu juga kan ya, ini bunga nggak sama dengan orang yang mengawal. Karena kita bikin list Pak ya. Yang list tuh nggak nyampe 10 orang Pak. Akhirnya sampai saya bikin statement, ya udah mau 5 orang, mau 3 orang, ini bunga mau berapa ratus saya kawal gitu kan ya. Udah nekat aja udah gitu kan ya. Nah, akhirnya udah mantap, udah ada gitu kan ya. Ada sekitar 10-an teman yang mau jaga bunga itu. Akhirnya di pagi itu sejak subuh itu Pak, udah ada yang ngirim bunga itu jam 1 pagi. Wah. Udah nyampe itu. Di lalahnya di hari itu ada pelantikan Pak. Pelantikan eselon 2 atau eselon 1 gitu kan ya. Jadi mereka menyangkanya bunga kita itu untuk ucapan selamat. Dimasukin ke dalam
lobby kementerian gitu kan ya, udah masuk bunga kita gitu kan ya, ternyata bunganya yang berbeda karena kata-katanya itu aneh-aneh Pak gitu kan ya. Pokoknya tentang tukin lah gitu, kita mau minta tukin sama pemerintah, lucu-lucu lah itu, kita bikin lucu-lucuan aja gitu kan ya sama maksudnya kita nggak mau serius, maksudnya serius gugatannya, tapi kita bikin kayak apa ya, kayak parodi lah gitu ya. Kayak parodi gitu. Mereka baru sadarnya itu ketika jam 7, jam 8 gitu kan ya. Bunga-bunga yang lain dah pada berdatangan itu, ucapan selamat, dilantik menjadi apa gitu, sekjen atau apa gitu kan ya. Macam-macam itu kan ya. Pokoknya direktur apalah di kementerian. Mereka baru sadar, ini bunga agak lain nih dibandingkan bunga-bunga yang lainnya. Habis itu bunga kita itu kemudian diangkat Pak ke belakang gitu kan ya. Sekitar jam 6 pagi, 7 pagi teman kita udah ada yang datang. Pak Anggun nih kok bunga kita nggak ada lagi. Karena kalau si kurirnya itu kan sudah foto tuh, Mas bunga di sini, kita udah senang tuh, udah masuk gitu kan ya. Tapi ketika kita datang, bunga kita malah disingkirkan. Di sanalah kemudian kita udah undang wartawan juga ya, udah ada wartawan yang datang. Kemudian pada saat kita gotok-gotokan untuk peletakan bunga itu, wartawan sudah meliput tuh Pak gitu. Jadi mereka taruh di belakang, habis itu kita marah-marah gitu kan ya. Di pihak keamanan kementerian kemudian, ya Mas di sini aja, ditaruh dekat parkiran. Kita lihat kok nggak strategis nih tempatnya karena tempat parkiran mobil ya. Kita minta di depan gitu. Udah kalau nggak bisa di dalam, kita di depan aja. Ini kan jalan umum gitu kan ya, di trotoar itu loh Pak. Mereka masih ngotot gitu kan ya, ngotot-ngotot. Itulah yang kemudian diviralkan oleh media gitu kan, banyak gitu kita ngotot. Di sanalah kemudian titiknya Pak, titik kemudian masalah kesalahan dosen ini muncul. Nah sekarang mau cerita gitu kan ya. Apa perbedaan kita dengan ADI dan juga misalnya dengan SPK gitu. Sebentar, kapan adaksi lahirnya itu? Ya akhirnya di malam itu Pak, pas taklimat itu. Adaksi aja. Adaksi aja. Nama dulu yang muncul. Nama dulu adaksi. Terus kita cari-carilah kepanjangannya. Dan begitu. dilalahnya cocok gitu. Aliansi Dosen ASN Kemdikti-Saintek seluruh Indonesia. Oh begitu. Cocok karena kalau kita bikin karangan bunga harus ada namanya ya Pak ya. Oh begitu. Masa dosen dari mana? Akhirnya kita pakai adaksi. Nah dapat akhirnya 100 bunga tuh dikawal. Di sana kemudian masalah ini tuh diangkat oleh media. Jadi sebenarnya kita Bu Fatimah yang bawa di bulan November itu kan juga SPK ya. Tapi ketika kita setelah selesai RDP itu kemudian kita coba berbincang-bincang dengan teman-teman. Jadi kita memang bukan berseberangan ya, tapi kemudian kita merasa untuk perjuangan untuk dosen ASN kayaknya pintunya ada di Tukin gitu. Sementara teman-teman SPK berpikirnya mereka lebih kepada single salary Pak. Single salary aja yang cocok. Jadi bisa menyasar teman-teman dosen swasta sama juga yang ASN. Tapi kalau kita mikirnya ini terlalu lama, kalau single salary aja yang sudah dari Kemenq ya dulu Bu Sri Mulyani sudah sering kan, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu sudah muncul tapi nggak pernah dieksekusi gitu. Sehingga kita melihat peluangnya yang cepat itu ditukin. Sehingga kemudian kayaknya mungkin kita ya mungkin berpisah dulu lah gitu kan ya, karena kita fokus dulu ke ASN-nya dulu gitu. Makanya kita bikin adaksi. Itu dengan cerita dengan SPK ya. Kalau Adi memang kita nggak pernah dengar itu Pak. Yang dengar itu malah teman-teman adaksi yang senior. Mereka cerita, ya saya punya kata anggota Adi ya, karena sudah sejak tahun 98. Makanya semangat reformasi ya. Dan para petingginya pun juga orang-orang hebat di Indonesia gitu kan yang pernah jadi ketuanya. Tapi kita nggak pernah dengar. Jadi kita melihat kita perlu wadah lah gitu ya untuk dosen ASN. Kiprahnya. Nggak pernah mendengar kiprahnya gitu kan ya. Nah jadi itulah ceritanya kenapa kok adaksi itu muncul. Dan memang kita ya seolah-olah ini anak baru, tapi kemudian dari segi peningkatan anggota sangat cepat ya Pak ya. Jadi baru-baru itu kita sudah 2.000 gitu kan, udah 3.000, terakhir kita udah di 6.000. Sementara yang Adi sudah berapa belas tahun nih, dia 98, berarti udah 18 tahun ya. Ya kalau diklaim itu sekitar 13.000 atau 15.000 ya anggotanya, terakhir katanya 17.000. Kalau SPK ya baru di 1.000-an atau 2.000-an gitu. Nah jadi kemudian kita melihat setelah adaksi muncul gitu kan, apalagi setelah kita demo, dan itu kita bisa katakan di tanggal 3 Februari 2025 itu demo monolog dosen Pak. Jadi dosen itu nggak pernah demo sendiri. Kalau guru kan sering ya, sering itu demo guru honorer, sering mereka bisa ribuan tuh. Tapi dosen ini memang susah Pak.
Dan ini sebelum demo itu kita sudah diintimidasi kan, pimpinan oleh pimpinan perguruan tinggi. Oke. Oh, kalian jangan ke Jakarta gitu kan ya. Nanti ada konsekuensinya gitu. Akhirnya karena ada dosen-dosen yang nekat ya, karena masalah itu juga ya Pak ya, periuk nasinya, Betul. kemudian beli popok anaknya, susu Ya, anaknya, bayi, ya ya. udah. Ini sama-sama bertarung gitu. Kalau saya nggak berjuang, ya kapan lagi? Kalau saya berjuang, kalau di SP ya nanti aja lah dipikir gitu kan ya. Termasuk saya sendiri, ya kalau diberhentikan dari P3K, ya udah nasib gitu kan ya, nanti cari lagi pekerjaan yang lain gitu. Udah nekat Pak semuanya. Sehingga terkumpul ada 300 orang ya, 300 dosen seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua datang tuh ke Jakarta tanggal 3 Februari. Dan setahu saya, itu demo dosen pertama di Indonesia. Saya dengar juga begitu. Iya. Belum pernah saya dengar ada dosen demo. Nggak ada dosen-dosen demo. Paling dia suruh mahasiswa, atau kalau di SPK biasanya mereka bergabung dengan koalisi masyarakat sipil gitu. Gitu Pak ceritanya Pak. Oke. Tapi lumayan ya. Bukan lumayan lagi ya. Berbuah lah ya demo itu. Ya alhamdulillah. Berbuah cukup manis lah. Berbuah cukup manis lah ya. Oke. Nah sekarang saya akan beralih ke Ibu Fatima. Nah Ibu Fatima, itu saya ingin mengetahui bagaimana Ibu bisa menemukan dan ingin memperjuangkan hak tersembunyi dosen yang belum sampai sekarang belum terpenuhi oleh pemerintah. Kayak harta karun itu Bu, yang sampai 11 tahun yang lalu itu loh. Iya, Pak. Jadi kan ini sebenarnya setelah 2025 tuh ada PR lagi tuh. Ya. Jadi awal tuntutan saya itu kan masalah hak token dosen, di mana saya mengklaim negara itu berhutang. Berhutang yang jelas-jelas itu 5 tahun, hak kita belum dibayarkan. Nah, ke ombudsman sudah istilahnya mentok lah, karena terakhir kemarin itu dapat surat dari Sekjen Prof. Badri itu menyatakan tidak ada dasar hukum. Nah, tidak ada dasar hukum token dosen 2020 sampai 2024. Sedangkan saya menyatakan ada hak token dosen. Jelas ini aturannya ada, perpresnya ada, permennya ada. Permen ini kan juknis pembayaran. Sudah diatur sedemikian detail ke juknis pembayaran itu ada, tapi tidak dianggarkan. Jadi ke DPR juga sudah disampaikan segala macam, ke Kementerian Keuangan langsung ke Pak Purbaji juga sudah kita sampaikan, ke Menpan, Menko PMK, tapi mereka akhirnya bersepakat menyatakan tidak membayarkan, pemerintah dalam hal ini. Kemudian walaupun saya sudah sampaikan ini ada hasil telaah dari Menpan RB. Menpan RB ini orang yang betulnya paling tahu sekali masalah tukin. Karena semua usulan tukin kementerian itu masuknya ke Pan RB dulu. Semuanya masuk di sana. Dia tahu dia. Dan hasil telahan Menpan RB itu, Kemenpan RB tahun 2025 Oktober itu menyatakan sejak dosen berada di Kemendikbud tidak ada pasal yang mengecualikan hak tukin dosen. Tapi karena tadi jawabannya final oleh kementerian menyatakan tidak ada dasar hukum, berarti kita tidak bisa bernegosiasi ya lewat jalur non litigasi. Artinya tidak bisa berkoordinasi lagi di meja perundingan. Menurut saya seperti itu ya. Jalan satunya adalah kita mencari keadilan lewat jalur litigasi atau jalur hukum. Karena itulah wadah yang disediakan oleh negara di mana warga negara yang merasa tidak adil itu berhak mengajukan di gugatan hukum. Inilah yang sekarang akan kita tempuh untuk memperjuangkan hak tadi ya. Ini namanya juga ikhtiar, kita berusaha karena saya yakin itu jelas sekali ada aturannya itu. Jadi kita lakukan ke arah sana, Pak. Ada lah ya aturannya ya. Ada dasar hukumnya. Betul, dan saya minta itu sebenarnya kalau mau berdebat masalah hukum, ayo saya diundang gitu loh. Jangan tidak ada dasar hukum, saya mau berdebat masalah hukum yang mana yang tidak ada itu di mananya. Saya sudah baca semuanya. Iya. Oke. Baik kalau begitu. Nah, Pak, sekarang tukin sudah cair. Berapa T katanya Pak? 2,7. 2,7 T Pak ya. Iya. Nah, berarti perjuangan addaksi bagaimana? Apakah sudah selesai atau masih ada lanjutannya nih? Atau memperjuangkan apa yang barusan dijelaskan oleh Bu Fatima? Iya. Gimana Pak?
Jadi di Agustus 2025 ya Pak ya. Jadi kita kemudian melakukan rakernas ya, setelah sebelumnya itu di tanggal 2 Mei kita 2025 itu mengadakan Munas. Nah, Munasnya pun juga ini Pak, ceritanya juga unik nih gitu kan ya. Namanya organisasi baru gitu kan ya. Ya. Belum ada dana yang itu ya, dana yang apalah, yang settle lah gitu kan ya. Sementara kalau organisasi yang lain biasanya kan kalau ngadain acara di hotel gitu kan ya. Jadi setelah kemudian Papres Tukin itu ditandatangan oleh Presiden ya, itu kalau nggak salah itu di akhir-akhir bulan Maret ya, ditandatanganinya. Kemudian baru kita tahu itu di awal-awal April 2025. Itu kemudian memang relasi kita dengan kementerian tuh berubah ya Pak ya, karena memang menterinya juga berganti dari Prof Satrio menjadi Prof Brian, sama-sama ITB, Prof Satrio ya ITB juga ya. Jadi memang ada perbedaan itu sih ya, pendekatan atau approach yang dilakukan oleh Prof Brian. Jadi di bulan Maret beberapa minggu ya setelah beliau dilantik itu, kemudian kan kita mengajukan surat audiensi. Jadi itu di tanggal 14 Maret kalau nggak salah ya, yaitu di bulan Ramadan. Jadi kita diundang ke kementerian untuk menyampaikan tentang Tukin ini gitu. Jadi kita diterima dengan baik, kemudian lagi menunggu dari tantangan Presiden. Nah kemudian kita menunggu ya Pak ya, teman-teman udah gelisah juga gitu kan ya. Kemudian nanti setelah Lebaran kalau nggak salah ya, di bulan April itu, di awal April, tanggal 5 April kalau nggak salah, saya kemudian diminta menghadap oleh Prof Brian untuk datang bicara empat mata gitu loh di kediaman beliau. Jadi beliau bilang, Mas Anggun tolong teman-teman dikondisikan, jadi nggak usah demo-demo lagi gitu kan ya. Kemarin udah demo tuh. Jadi karena nih perpresnya sudah ditandatangani oleh Presiden. Jadi beliau itu ketika 10 hari terakhir Ramadan ya di Itikaf itu beliau posisinya lagi di Mekah gitu. Kemudian beliau dipanggil oleh Pak Prabowo dan ini sudah sepakat nih gitu kan, Kemenku ada duitnya, ada Pan RB di mana regulasinya udah oke gitu. Jadi semuanya sudah bersepakat, kemudian tanda tangan. Di perpresnya sudah tanda tangan. Jadi kita menunggu penjelasan teknisnya di masa itu gitu kan ya. Itu backgroundnya gitu. Jadi setelah Tukin ini cair, ini Adaksi mau tiduran atau mau kembali lagi ke kampus ya Pak ya? Nah ini apa? Jadi kita setelah Munas itu Pak, kemudian kita ngadanya di kementerian ya, dan itu bikin cemburu juga sih asosiasi yang lain ya. Jadi ada asosiasi itu diakomodasi oleh kementerian. Iya, kita pakai ballroom tempat pelantikan rektor, pejabat-pejabat kemudian itu kita pakai itu Pak, ruangannya itu. Karena memang ditawarkan oleh Pak Menterinya gitu. Udah saya punya ruangan silakan dipakai gitu kan ya. Kalian kan nggak punya duit, baru kemarin berdirinya gitu kan ya. Udah kita terima lah gitu kan ya. Nah, karena di masa itu kita juga berpikir, karena sebelumnya teman-teman kita yang demo itu Pak, baik itu demo di Jakarta ataupun demo di kampus masing-masing itu memang mendapatkan intimidasi gitu ya dari pimpinan kampus. Nah jadi kita berpikirnya nggak apa deh kita pakai gedung kementerian untuk menunjukkan juga kepada pimpinan kampus kami sudah berdamai loh dengan kementerian, kami nggak ada apa-apanya, kami nggak berfriksi dan lain sebagainya gitu. Jadi tolong dong hak-hak dan juga mungkin teman-teman kami yang dekriminalisasi itu dikembalikan haknya gitu kan ya, karena ada yang dapat SP dan lain sebagainya, surat peringatan ya Pak ya. Tolong dikembalikan karena kami nggak ada masalah dengan kementerian gitu kan ya. Itu salah satu pertimbangan juga. Walaupun teman-teman yang lain berpikiran lebih baik di hotel saja. Di hotel saja lebih bebas gitu kan ya. Kita nggak dianggap sebagai penjilat ataupun sudah berkompromi dengan kementerian. Nah sebenarnya di masa itu pertimbangannya itu adalah kita ingin menyampaikan pesan kepada pimpinan perguruan tinggi, baik itu rektor ataupun juga direktur, ini kami sudah oke dengan kementerian gitu. Nah kemudian di Agustus kami rakernas di Malang ya Pak ya, dan itu memang ada 5 amanat yang diberikan oleh kawan-kawan gitu kan. Yang pertama itu adalah kemudian perjuangkan rapelan Tukin 2020-2024, kemudian tentang Tukin for all karena masih ada ya mungkin ya sekitar itu ya, kalau kampusnya mungkin 40% ya, karena yang penerima Tukin itu ada di sekitar berapa tadi 78 ya. Sementara PTN itu ada sekitar 125, jadi udah 60% sebenarnya. Tapi orangnya itu masih sepertiga dari jumlah keseluruhan dosen di Kemdikti Saintek. Sehingga kemudian
yang teman-teman perjuangkan itu ya kami juga yang di PTNBH dan juga di BLU Raimund juga diperjuangkan. Nah, itu juga jadi amanat yang masih kami perjuangkan. Yang ketiga itu terkait dengan ini Pak, kenaikan jabatan fungsional. Oke. Karena kita sebagai ASN itu kan kemarin karena ada Undang-Undang ASN nomor 1 tahun 2023 ya. Kemudian ada semacam penyetaraan disamakan dengan jafung-jafung yang lain. Sehingga kenaikan jafung itu kalau kita lihat untuk profesor itu bisa sampai 20 tahun gitu kan ya. Jadi cukup lama gitu. Ya, Nah, betul. kita memperjuangkan itu dan alhamdulillah itu sudah terrealisasi juga lewat Permen 52 ya tahun 2025 dan kebetulan Adaksi juga terlibat dalam perumusannya. Jadi dikembalikan lagi dengan pola penghitungan angka kredit. Termasuk juga bisa loncat jabatan juga sekarang gitu ya. Kalau misalnya publikasinya bagus gitu. Nah, nanti mungkin Ebismat bisa membantu juga dosen-dosen kita ya nanti ya. Karena sudah ada regulasinya sudah kita perjuangkan, ya tinggal bagaimana dosennya sendiri untuk bisa cepat naik jabatan fungsional. Itu yang ketiga. Yang keempat itu memang kami diamanahi oleh teman-teman untuk berjuang terkait dengan angka jafungnya ini Pak. Nominal jafung atau tunjangan fungsional yang itu 17 tahun nggak naik-naik. Betul. Masa profesor cuma dapat 1,2 atau 1,3 juta ya. Yang terakhir berubah tuh zamannya Presiden Gus Dur. Iya, itu dia 17 tahun nggak naik-naik gitu. Betul. Itu jadi amanah juga. Dan yang terakhir itu untuk teman-teman P3K. Karena memang sekarang regulasinya itu belum keluar ya, itu masih jadi PR kita. Jadi itulah Pak yang akan diperjuangkan oleh Adaksi. Tapi kemudian saya juga berpikir ya, ini kan semuanya terkait dengan masalah karir dan juga terkait dengan masalah Kesejahteraan. uang ya. Uang Betul. ya, mungkin bahasa mudahnya uang gitu. Nah, saya juga berpikir sebenarnya ada masalah yang lebih besar lagi di sistem pendidikan tinggi kita gitu. Apa masalahnya? Itu masalah birokrasi, Pak. Selama ini kita sudah mendapatkan mungkin beberapa menteri itu, terutama menteri pendidikan tinggi ya, itu diambilkan dari orang-orang kampus gitu kan ya. Tapi ketika mereka masuk sistem, itu nggak bisa bergerak gitu kan ya. Termasuk juga ketika misalnya birokrasi di kampus, itu kan udah rektornya profesor gitu kan ya. Tapi kok birokrasinya kayak apa ya, kantor-kantor biasa gitu kan ya. Nah, jadi kami di Adaksi kemarin kebetulan di bulan April kemarin sudah audiensi dengan KPK dan KPK menyatakan ada beberapa lubang ya Pak ya terkait dengan praktek KKN di kampus gitu. Termasuk juga ada pemilihan rektor, ada penerimaan mahasiswa baru gitu. Ada kemudian masalah pembimbingan gitu kan ya, gratifikasi saat tugas akhir gitu. Sampai gratifikasi itu luar biasa Pak, gratifikasi seksual juga muncul Pak, luar biasa. Gitu. Ada itu kejadian. Ada mahasiswi kebanyakan ya, yang rela untuk bisa gampang lah namanya itu proses untuk tugas akhirnya kemudian sampai seperti itu gitu. Nah, kemudian kita sudah ngobrol sama KPK melihat lubang-lubang itu ya, kemudian KPK menawarkan mungkin ada beberapa dosen Adaksi yang itu bisa di training karena KPK punya programnya, punya anggarannya untuk sebagai duta-duta anti korupsi di kampus gitu. Jadi kita lagi kerjasama dengan KPK bagaimana kemudian KPK pun juga minta sekarang Pak, Mas Anggun bisa nggak ditunjukin ada 1 atau 2 rektor aja di PTN di Indonesia ini di mana kami bisa jadikan sebagai role model, sebagai duta korupsi, tapi di bidang akademik gitu. Kita udah ngobrol sama teman-teman. Anggun bisa menemukannya? Kayaknya nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. KPK pun juga sudah safari ke berbagai kampus, sudah bicara juga dengan teman-teman aktivis di pusat anti korupsi ya. Di UGM ada, di UNAN ada, mungkin di UI pun juga ada ya. Tapi katanya nggak ketemu katanya. Ya udah nggak usah rektor gitu di level dekan atau kajur gitu kan ya atau apalah gitu di level middle-nya gitu nggak ketemu juga Pak. Jadi saya berpikir kesejahteraan tetap kita perjuangkan ya karena ini belum selesai nih selesai perjuangannya. Tapi kita berpikir untuk kedepannya kita perlu untuk meng-create sebuah komunitas dosen yang itu bisa kita plot sebagai pimpinan perguruan tinggi ataupun di kementerian, di mana mereka itu orang-orang yang berintegritas, anti korupsi gitu kan ya. Dan yang lebih penting itu adalah mereka bisa membuat regulasi yang pro kepada dosen gitu. Nah, itu yang kemudian kita dorong di Adaksi ya. Dan kita sudah ada semacam di Adaksi juga kebetulan kita walaupun ini gerakan memang radikal dulu ya Pak ya, tapi
ketika di awal-awal tuh kok ada aja dosen-dosen senior tuh mau dukung gitu loh Pak. Ya. Dan kita pada saat awal itu didukung oleh Prof. Plassi Jalal. Ya, Beliau itu kan mantan wamen betul. gitu kan ya, dan juga berjuang untuk mengundang guru dan dosen yang itu outputnya itu adalah sertifikasi dosen dan guru ya. Iya. Dan beliau mau jadi dewan itu kita Pak, dewan penasehat kita gitu kan ya. Ya. Jadi kita melihat ini di redaksi ini juga ada mantan-mantan rektor, mantan-mantan pejabat di kementerian, mungkin itu bisa kita jadikan sebagai tutor atau Ya. trainer ya untuk kemudian meng-create generasi baru sebagai pimpinan kampus dan juga pimpinan di kementerian, sehingga bisa berubah nih birokrasinya dan regulasinya gitu. Jadi itu apa bayangan masa depan kita gitu. Jadi agendanya cukup banyak lah. Banyak Pak, jadi kita Banyak nggak sekali. ngurusin masalah duit aja, Oke. tapi duit menjadi starting point-nya. Ya. Karena kalau orang sama lah kayak hakim gitu kan ya. Jadi kalau saya lihatnya begini, jadi pemerintah itu menetapkan tunjangan dan gaji itu berdasarkan risiko korupsinya Pak. Saya melihatnya seperti itu dari Kementerian Keuangan gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada sebuah jabatan atau ada sebuah jafung ASN ya yang kemudian dinilai rentan untuk korupsi, itu presiden mau naikin tiga kali lipat lah, berapa lah gitu, sangat tinggi gitu kan ya. Tapi kemudian sebenarnya kita juga bisa argue juga bahwasanya dosen ini juga risikonya juga besar gitu kan ya. Risiko kemudian markup atau risiko mereka tidak fokus bekerja, lebih mencari jabatan sebagai komisaris gitu kan ya, atau macam-macam lah gitu, atau mungkin ya pelecehan seksual dan lain sebagainya. Jadi kita melihatnya ya mungkin bukan risiko korupsinya, tapi kemudian lebih kepada dosen ini untuk menciptakan generasi muda yang akan memimpin bangsa ini gitu loh, yang akan mengisi pos-pos itu gitu. Nah, jadi kita melihat itu sih Pak, yang kemudian mungkin bukan resiko korupsinya saja yang menjadi pertimbangan untuk kenaikan jabatan fungsional ataupun juga kenaikan kesejahteraan ya, tapi juga resiko kemudian bagaimana bangsa ini bisa survive di masa depan gitu. Betul sekali Pak. Gitu Pak. Oke. Masih panjang perjuangan. Masih panjang Pak ya. Nah sekarang saya ingin kembali ke Ibu Fatimah. Bentuk perjuangan apa Bu yang akan dilakukan untuk merealisasikan rapel Tukin dari sejak tahun 2020? Kira-kira apa Bu? Jelas Pak ya, tadi kan udah kita nih jalur non litigasi mentok. Jadi harapan yang di depan mata itu jalur hukum tadi Pak, litigasi. Kita memperjuangkan korapilan ini kan yang kemungkinan besar itu adalah PTUN ya. Kemudian juga untuk Token for All itu ya judicial review, kalau nggak ke Mahkamah Agung atau juga ke Mahkamah Konstitusi agar kita menciptakan, karena token ini bukan hanya berbicara masalah uang, tapi banyak sekali dampak akibat pengecualian tadi. Dan kalau kita kembali ke amanat undang-undang, tentu hal-hal dampak buruk itu akan bisa diminimalisir. Ya, karena sumber akarnya dari sana kita kembalikan. Sebenarnya kalau undang-undang itu bagus sekali Pak, mengamanatkan token itulah dasar seorang ASN tanpa terkecuali, tanpa pandang klasterisasi. Jaminan sudah. Kan itu hanya sebagai dasar hidup layak saja. Mungkin ini ya tergantung nanti dari bagaimana indeks reformasi birokrasi dari kementerian yang persentasenya ya. Jadi kita ya berjalurnya lewat hukum Pak. Ya, yang nanti di depan kita lah. Lalu seberapa optimis Ibu bisa mencapai cita-cita itu, mengingat Ibu tahu kan sekarang ini dari sejak awal tahun aja kita tahu dari pemerintah itu banyak sekali efisiensi di anggaran setiap kementerian. Nah, ini kan rapel itu kan berarti minta tambahan anggaran atau minta tambahan jatah buat dosen gitu. Seberapa optimis Ibu hal ini akan terrealisasi dalam waktu dekat, Bu? Saya timpang sama Pak Sekjen. Itu udah ngitung 13 triliun lebih kan 5 tahun itu. Jadi saya hanya berharap satu Pak, jalur litigasi ini, jalur gugatan hukum, saya mendapatkan hakim yang adil itu aja. Bagaimana hakim bersikap adil terhadap hak kita. Karena kalau hakim adil, dia akan bisa melihat keadilan itu seperti apa, melihat kebenaran. Bukan intensi dari pihak manapun, bukan karena hakim digaji besar dan sebagainya. Karena di sini adalah dampak ini kan pemerintah akan menggelontorkan dana, dan itu tidak kecil dananya.
Pak Sekin udah ngitung 13 triliun selama 5 tahun, itu dari mana kata beliau uangnya? Ya saya jawab aja dari APBN kan, dari mana lagi? Ya saya berharap satu mendapatkan hakim yang benar-benar adil, bagaimana menegakkan aturan. Dari 11 tahun kita hanya minta 5 tahun. Padahal kalau kita balik ke 11 tahun, ada juga dasar hukumnya. Nah, kalau 11 tahun itu banyak sekali itu uangnya. 5 tahun aja kita minta untuk mengembalikan hak-hak kita ini, mengembalikan yang benar itu benar. Saya hanya minta mendapatkan hakim yang adil, ya seperti itu saja, Pak. Masalah kalau ada intervensi lain saya tidak bisa ya, walaupun ada kemungkinan itu, saya tidak tahu. Hanya saya berharap hakim yang adil aja nantinya. Baik, setuju saya. Kemungkinannya demo lagi, Bu? Ya cukup, Pak. Cukup sekali demonya. Oke, baik. Sekarang ke Pak Anggun. Saya ingin tahu ada istilah token for all katanya dari Adaksi itu. Apa itu Pak, token for all? Ya, token for all itulah token tanpa mengecualikan kawan-kawan yang ada di BLU Remon dan juga di dosen-dosen PTNBH, Pak. Karena memang di Perpres 19 2025 itu, kawan-kawan itu dinyatakan tidak berhak mendapatkan token dikarenakan sudah mendapatkan remon. Nah, Remon betul. itu oleh Betul. Kementerian Keuangan itu dianggap sama dengan token gitu kan ya, karena berbasis kinerja juga. Betul. Cuma kan persoalannya, oke lah gitu kan ya, mereka sudah dapat remon gitu, sudah bertahun-tahun. Tapi nominalnya Pak, yang bikin Betul, miris gitu kan betul. ya, ada yang 200.000 per bulan, Ya. ada yang 700.000, sampai beberapa teman kita yang sudah profesor itu iri dengan teman-teman profesor yang ada di Satker. Ya. Kalau PTNBH itu kan kayak itu ya Pak, kasta tertinggi perguruan tinggi di Indonesia ya, PTNBH gitu. Itu kan udah gagah, Independen dalam independen, pengurusan otonomi keuangan, gitu kan betul. ya. Tapi Ya. kok ketika di total tukinnya itu dengan remonnya itu masih kalah sama Satker yang masih disapi oleh negara gitu kan ya. Nah, jadi itu Pak, jadi ketimpangan itulah yang kemudian kita melihatnya kalau seperti ini kan resikonya itu adalah si PTNBH atau si BLU Remon ini mereka akan berakrobat gitu kan ya. Akrobat yang kita lihat sekarang ini adalah mungkin bahasanya bukan menaikkan UKT Pak. Tapi jadi UKT-nya itu tetap mereka nggak naikin. Tapi yang dinaikin itu adalah proporsinya. Jadi proporsi yang paling tinggi itu kalau dulu misalnya 10%, sekarang mereka naikin 15-20%. Oke. Jadi gitu caranya. Jadi bahasa medianya itu nggak dinaikin, tapi proporsi di masing-masing klaster UKT paling tinggi, menengah, yang bawah itu di switch gitu loh. Persentasinya di switch. Nah, jadi mereka bermainnya di sana. Kemudian yang kedua yang itu juga kita lihat dampaknya bagi teman-teman di PTS ya, itu sudah ngeluh Pak. Betul. Mengeluh mahasiswa barunya sedikit. Karena disedot semua ya. Udah disedot, ada yang 12.000 per tahun, Betul. ada yang 9.000, udah ngeri gitu kan ya. Iya. Nah, apa efeknya? Kemarin ada salah seorang orang tua mahasiswa ya, kalau nggak salah tuh kasusnya di Surabaya tuh Pak. Saya sebutin aja lah mungkin di nama kampusnya UNESA gitu. Jadi ada anaknya dikuliahkan di UNESA, sudah bayar UKT yang cukup tinggi, tapi kuliahnya daring, pakai Zoom. Karena memang berdasarkan pemaparan kawan-kawan di UNESA sendiri, itu banyak kelas itu nggak bisa dipakai, bentrok jadwalnya. Jadi perkembangan, jadi deret penambahan mahasiswa baru dengan deret penambahan ruangan baru itu nggak seimbang. Betul. Jadi ini anak mahasiswa baru sudah bayar dengan asumsi itu kuliahnya offline ya, tapi kemudian mendapatkan fasilitas yang itu daring. Kalau daring mending mereka kuliah di UT, murah meriah gitu kan ya, jelas gitu, ada modulnya. Iya. Ini cuma dapat PPT. Kalau di UT dapat modul berapa ratus halaman ya, karena saya juga pengalaman jadi tutor di UT ya, ada yang 300 halaman gitu. Jadi itu Pak yang terjadi di kawan-kawan Blue dan juga BH itu. Jadi mereka dipaksa untuk bisa generating income, tapi kemudian support system itu belum terlalu kuat gitu kan ya. Ya oke lah, kalau Pak Menteri kan sering bilangnya itu, kalau kami di ITB ya, di ITB Bandung itu sudah UKT itu kontribusinya cuma 30% gitu kan ya. Tapi kemudian
berapa banyak sih kampus PTNBH itu yang sanggup seperti ITB misalnya. Betul sekali. Mereka ada dana abadi dari alumni yang mungkin bekerjanya di top-top leader di BUMN misalnya gitu kan ya, sehingga mereka punya dana abadi seperti di Harvard atau di MIT misalnya. Tapi kalau kampus-kampus yang di luar Jawa misalnya, atau mungkin janganlah yang di luar Jawa, PTNBH yang di Jawa aja kayak UNESA ataupun juga mungkin di Jakarta itu UNJ gitu kan ya. Itu kalau nggak dari UKT mereka bisnisnya Betul. apa gitu kan ya. Betul. Jadi sebenarnya apa ya? Ketika kemudian alih status itu sendiri pun Pak, itu pun apa ya? Kita menduga dan itu diduga kuat itu banyak rekayasa. Rekayasa income itu dapatkan dari sewa gedung gitu kan ya. Mereka punya bisnis ini gitu. Tapi sebenarnya kan tuh baru di awang-awang Pak, Betul. baru angan-angan, Betul. nggak real gitu. Betul sekali. Sehingga pada akhirnya ketika sudah dijalankan mereka berubah status menjadi PTNBH yang nggak bisa menyupport secara kuat ya untuk memberikan gaji kepada ataupun juga tukin atau remon kepada dosennya dan pegawainya gitu. Sebetulnya Civitas Akademika itu memang kehidupan sehari-harinya adalah berkutat di bidang proses pembelajaran begitu Pak ya. Bukan doing business untuk generate income, bisnis dalam arti kata bisnis seperti di luar begitu. Iya. Begitu ganti status jadi BLU, orang itu berharap wah nanti kita akan dapat remunerasi. Tapi remunerasi dari mana? PT kita, perguruan tinggi kita tidak terbiasa doing business. The easiest way untuk meningkatkan income itu adalah rekrut mahasiswa lebih banyak. Betul. Naikkan UKT sedikit, tapi rekrut mahasiswa lebih banyak. Dan itulah kemudian dikeluhkan oleh teman-teman dari PTS. Ya itu apa istilahnya kenyataan yang baru disadari sesudah PT itu berubah jadi BLU. Baik, pertanyaan berikutnya Pak. Sekarang saya dengar asosiasi dosen yang lain sedang memperjuangkan ide-ide mereka di MK. Iya. Itu mereka sedang memperjuangkan apa Pak? Dan apa bedanya perjuangan mereka dengan perjuangan yang diperjuangkan oleh Adaksi? Ya, jadi ada teman-teman dari SPK, Serikat Pekerja Kampus, bersama dengan beberapa masyarakat sipil ya Pak ya. Ada asosiasi dosen hukum tata negara dan juga administrasi. Ada Melbourne Bergerak gitu kan ya. Ada juga ADI sebagai pihak terkait gitu, atau penggugat terkait, dan beberapa aliansi dosen dan juga pekerja kampus ada di UI, ada di UGM ya, yang itu mengajukan terkait dengan ini Pak. Jadi bagaimana dosen ini bisa digaji setara atau minimal 1 kali UMP atau UMK gitu. UMP? Iya. Minimal itu gitu. Oh, mereka yang perjuangkan itu. Iya, karena memang yang menggugat itu ada 2 dosen dari Bandung nih Pak. Dari Bandung nih dosennya, dosen PTS yang kemudian mereka digajinya itu memang kecil ya. Ya ada yang bilang cuma 2 juta, ada juga yang ceritanya itu ada cuma 700.000 gitu kan ya. Ya, jadi kemudian mereka menggugat terkait dengan undang-undang guru dan ASN, guru dan dosen. Guru dan dosen itu yang tahun 2005 itu ya. Nah, jadi itu yang mereka gugat. Jadi sehingga ada standar gitu. Oke, itu memang menjadi basis ya. Tapi kemudian kalau kita diadaksi, kalau untuk teman-teman yang sudah menerima tukin kayaknya udah oke sih Pak. Kayaknya sudah melebihi. Iya, betul. Sudah melebihi. Misalnya contoh ya, saya di Jakarta, saya dosen P3K, gaji dengan tunjangan itu tunjangan keluarga ya dan lain sebagainya itu di sekitar 4,3 ya 4,3 juta ya. Kemudian ditambah tukin ini sudah hampir 10 juta. Sementara UMR Jakarta itu di 5,7. Jadi masih oke lah, hampir-hampir 2 kali UMR Jakarta ya. Jadi sudah mulai oke lah untuk teman-teman yang menerima tukin gitu ya. Tapi mungkin saya ingin ini Pak, mungkin kita harus studi komparasi ya. Jadi di sidang MK itu ada satu hal yang itu belum terpecahkan. Termasuk dari penggugat dari KALS yang kayak komunitas dosen-dosen hukum itu loh Pak. Yang itu diwakili oleh Prof Susi dari UNPAD. Itu belum bisa menyebutkan terkait dengan standarnya gimana sih gitu. Nah, ini kan gugatannya itu minimal 1 kali UMR atau UMK gitu kan ya. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari struktur filosofisnya ya Pak ya, UMR atau UMK ataupun juga UMP itu sebenarnya itu basisnya gini Pak.
Itu pertama, itu buat pekerja buruh, pekerja yang di Ya. pabrik ya. Betul. Kemudian kualifikasi pendidikannya itu SMA, SMK. Ya. Kemudian yang ketiga itu untuk orang yang masih single, Pak. Ya. Dan itu namanya itu upah minimum ya, Ya. upah minimum. Jadi minimum wage namanya. Jadi kalau minimum wage itu dengan standar seperti itu, dan itu tambah satu lagi yang keempat nih, itu buat orang yang itu entry point, Ya, betul. pekerja baru, Fresh. belum fresh graduate atau baru kerja 1 tahun gitu. Ya. Dia UMR-nya kalau di Jakarta 5,7, kalau di Bandung saya lihat tadi itu 4,7. Jadi kalau kayak gitu Pak, itu kan masih sangat minimum gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat, ya mungkin teman-teman SPK atau teman-teman yang lain itu mendefinisikan dosen itu sebagai buruh Pak. Jadi dosen itu masuk dalam kategori kelompok buruh. Nah, mungkin itu kita yang berbeda dengan SPK. Ya. Kalau SPK itu kan basicnya Marxis ya. Ya. Gerakan rakyat atau gerakan kiri gitu. Jadi Sosialis. gitu kan ya, sehingga kemudian dosen masuk dalam kategori labor atau sebagai buruh. Nah, kalau kita di Adaksi ini menetapkan dosen itu sebagai pekerja intelektual. Betul. Nah, oleh karena itu kemudian kalau kita di Adaksi itu standarnya itu bukan UMR, bukan UMP, bukan UMK, tapi living wage gitu. Upah di mana orang hidup layak. Hidup layak. Ya. Hidup layak. Saya kasih gambaran, Pak. Misalnya di Jakarta ya, bagaimana kita menghitung yang living wage ini ya, Ya. upah layak ini. Ya. UMR di Jakarta 5,7. Nah, misalnya saya sebagai seorang dosen, kemudian lulusan luar negeri, punya 1 istri, 2 anak gitu. Kalau saya hitung, hidup layak di Jakarta itu sekitar 10 juta. Ya. 10 juta something lah ya, 10,5 juta gitu. Kalau misalnya saya ikutkan dengan UMR, berarti kan belum terpenuhi. Atau upah living wage itu baru kemudian ya nggak nyampe. Kalau kita bandingkan dengan upah minimum itu ya baru itu. Jadi UMR itu baru 60% dari si living wage-nya ini. Yang sangat-sangat minimum. Masih minimum gitu kan ya. Nah, jadi yang belum muncul itu sebenarnya di sidang-sidang sudah mungkin sekitar 3 atau 4 kali ya, kalau ditambah dengan yang terakhir yang dari Adi itu kan mungkin 5 kali ya sidangnya. Itu belum muncul Pak. Kalau Adi itu kan mengusulkan 2 kali UMK ya. Tapi kalau menurut kita mungkin bukan itu standarnya gitu. Nanti saya cerita lah kalau misalnya kita bisa bandingkan dengan Malaysia, dengan Belanda, dengan UK misalnya, tempat saya kuliah dulu S2-nya, saya mau S3 juga di Belanda, saya juga sudah riset kecil-kecilan gitu kan. Nanti saya bisa mention sebenarnya standarnya berapa gitu. Oke, baik. Ke Bu Fatima lagi. Kira-kira standar gaji dosen Indonesia itu menurut Adaksi itu berapa, Bu? Atau bagaimana, Bu, perumusannya? Ya, kalau pendapat saya pribadi, karena dosen ini kan dari jenjang fungsionalnya beda-beda ya, dari terendah itu kan AA sampai guru besar. Kalau saya tuh kalau dibandingkan UMP minimal itu 2 UMP lah. Upah minimum di daerah itu untuk yang bawah dulu. Itu paling tidak. Terus kan semakin besar kan semakin banyak beban, semakin meningkat juga. Jangan disamakan. Yang untuk awalan itu minimal 2 UMP untuk yang pertama kali dia masuk gitu. Oke. Itu 5 juta, berarti kan 10 juta ya untuk yang pertama kali bekerja. Kemudian meningkat seiring juga dengan tunjangan jabatan fungsionalnya tadi. Kalau menurut saya itu sudah lumayan, tapi kalau mau meningkat lagi, mensejahterakan ya bagus 3 kali UM sih silakan aja upah minimum itu. Ada patokannya, malah lebih bagus lagi kalau bisa sampai itu untuk pertama kali. Iya. Kalau dibandingkan dengan di luar negeri gitu ya, mungkin Pak Anggun punya gambaran bagaimana remunerasi atau gaji yang diberikan oleh pemerintahnya kepada para dosen di luar negeri, katakanlah di Malaysia. Mungkin Pak Anggun punya informasi. Nih saya lihat catatan saya Pak, ini Ya, kecil-kecilan Pak, biar nggak salah angka nih Ya, gitu ya. silakan. Contoh misalnya di Malaysia ya Pak ya, yang kita kan sering dulu Malaysia itu sering belajar kepada kita, impor guru dari Indonesia gitu kan ya. Sekarang malahan orang Indonesia kalau ngambil S2 S3 ke Malaysia gitu kan ya. Di Malaysia sendiri Pak, ini datanya seperti ini Pak. Jadi kalau misalnya ada dosen masuk dengan kualifikasi master atau S2, itu di ringgitnya itu di 3.300 per bulan. Atau kalau kita konversi menjadi rupiah di 14,9 juta. Itu baru masuk ya Pak ya. Kalau masuk awal, kalau misalnya doktor,
itu di 16,4 juta. Hmm. Kalau di middle itu mereka bisa sampai 27 juta. Kalau kemudian profesor kelas tinggi itu bisa di 92,4 juta. Itu Malaysia. Sekarang kita masuk ke, ini saya mau S3 nih, ke Belanda nih. Saya mau mulai tanggal 1 Juli besok di Amsterdam University. Iya. Kalau di Belanda ya Pak ya, itu untuk yang dosen ya atau yang awal itu di sekitar 3.500 euro. Kalau kita konversi itu menjadi 73 juta. Itu yang baru masuk ya. Nah, kalau yang menengah-menengah nanti bisa sampai 90 juta, 150 juta. Nah, kalau yang paling tinggi nanti kalau untuk yang profesor kelas atas itu bisa 259 juta. Itu di Belanda. Nah, sekarang tempat saya dulu S2 di UK ya. Saya dulu di Oxford Polytechnic dulu. Kalau di UK itu baru masuk itu sekitar 83 juta per bulan. Ya, walaupun kalau kita bandingkan misalnya dengan hidup di sana ya, kalau saya bandingkan kalau sekitar 83 juta, saya dulu di Oxford itu dapat beasiswa LPDP itu 25 juta per bulan. Jadi sudah 3 kali lipat. Ya, 3 kali lah ya, 3 kali lipat dari beasiswa LPDP untuk anak-anak S2. Kalau misalnya kita lihat living wage di sana mungkin sudah sampai 2 kali lipat gitu. Jadi segitu. Jadi memang benar kata Bu Fatimah, kalau kita mau bikin standar nasional untuk gaji dosen ya minimal dua kali lah UMR gitu kan ya, 2 kali UMR standar nasional. Jadi gitu. Tapi kalau misalnya kita mau ke lebih tinggi lagi, mau mendekati Malaysia, ya seharusnya starting point itu sekitar 15 juta Pak. Untuk yang AA ya 15 juta, kemudian nanti yang lektor mungkin sekitar 20, kemudian mungkin yang lektor kepala 30, kemudian nanti yang si guru besar mungkin di 40 atau 45 juta gitu kan. Cukup hidup layak dengan tingkat sehingga mereka nggak ngamen-ngamen lagi ya, bisa fokus gitu ya. Dan apa kampus-kampus kita kalau kita lihat ya Pak ya. Jadi efek juga dari PTNBH ini sampai kawan-kawan itu Pak mengajarnya itu sampai 30 SKS gitu. Wah, itu udah kayak guru SD gitu kan yang ngajar dari pagi sampai sore gitu kan ya. Terus harus dituntut penelitian juga. Iya. Harus dituntut pengabdian kepada masyarakat juga. Terus kita mikirnya ini materi yang diberikan kepada mahasiswa mau seperti apa kualitasnya gitu. Sementara dosen saya Pak di UK itu ketika saya S2 itu paling mereka itu pegang satu di bachelor, kemudian kalau mereka dokter pegang 2 di master gitu kan ya. Jadi cukup 3 maksimal tuh 5 kelas lah gitu. Sehingga mereka produktivitasnya itu memang bagus gitu ya. Di kita udah apa ngajarnya udah luber-luber gitu kan ya. Dipaksa lagi ada di PTNBH itu one dosen, one lecturer, one scopus gitu. Udah makin keblinger gitu kan ya. Kalau nggak kayak gitu mereka remonnya jadi kecil Pak. Emang udah ini. Betul. Udah melebihi buruh. Jadi seperti buruh. Iya, melebihi buruh gitu. Melebihi buruh malah ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Pak dan Bu Fatimah. Apakah Adaksi juga ingin memperjuangkan masalah pekerjaan administratif yang menjadi beban dosen juga, masalah BKD, pokoknya yang sifatnya administratif lah itu. Apakah itu juga akan diperjuangkan oleh Adaksi, mengingat sekarang banyak juga rekan-rekan dosen yang sudah mengeluh ini pekerjaan administratif ini setiap akhir semester itu sudah membuat mereka pusing 7 keliling mempersiapkan BKD lah, mempersiapkan persyaratan untuk tukin lah, walaupun itu setiap semester juga bukan. Nah, itu akan selalu dikejar-kejar. Ini ada yang ingin diperjuangkan juga Bu? Turut memperjuangkan juga, sorry. Gimana Bu Fatimah? Jadi ini kan ini sepakat ya, di mana-mana dosen masalah beban administratif termasuk juga saya. Tapi kalau mengingat hasil Rakernas kemarin memang belum menyentuh ke sana, tapi ini kan sebentar lagi kita akan Rakernas lagi, itu pastilah kita perjuangkan karena ini sama-sama semuanya merasakan masalah kehadiran kemarin itu kan juga ya. Dan ini alhamdulillah ada titik terangnya kita masalah tukin dan kehadiran ini tidak dihitung masalah kehadiran. Karena kemarin kalau disamakan itu tukin ini dihitung berdasarkan kehadiran. Nah, kemarin kami minta tidak berdasarkan kehadiran dan ini memang tidak menjadi faktor untuk pengurang tukin untuk kehadiran. Sudah berhasil masalah kehadiran. Kalau masalah administrasi lain
Ya pelan-pelan kita perjuangkan juga Pak. Nanti karena ini kan banyak nih PR kita, satu-satu aja belum selesai semuanya tahun ini. Ini kan bentar lagi rakernas lagi nih, itu kan akan ada lagi nih, apa namanya, eee, amanah-amanah baru lagi buat teman-teman, pasti merasakan lah semuanya. Kehadiran aja itu sudah bisa masalah kehadiran dosen untuk keterketentukin tuh nggak berdasarkan kehadiran. Tentunya yang lain pun juga suara dari dosen, suara dari apa, akar rumput ini itu yang kita dengar nanti untuk diperjuangkan. Oke itu dari saya Pak. Dapatnya mengenai BKD. Kalau BKD saya pribadi, eee, 12 sampai 16 itu bagi saya tidak terlalu sulit Kak ya, untuk yang kita mau ngajar nggak terlalu banyak, 6 SKS dan saya kira 12 SKS itu mudah saja terpenuhinya, tinggal mungkin bagaimana, sistem administrasi pelaporannya mungkin bagi dosen itu menjadi beban. Kalau kita mungkin kalau ada yang lebih sistem yang lebih bagus lagi, itu bagaimana pelaporannya supaya lebih nyaman buat dosen, tapi kalau saya pribadi, eee, kita Satker ini kan kami kami kampus kami tuh sebetulnya nggak banyak ngajar, jadi beban untuk administrasinya juga nggak terlalu banyak sih kalau kalau untuk yang pelaporan-pelaporan itu, tapi kadang terkumpul ketika di semesteran itu. Kalau yang saya rasakan itu ketika SPJ penelitian ini, SPJ pengabdian luar biasa ini yang menjadi beban saya kemarin itu, gimana caranya dan ini ya mungkin nanti kita bisa sounding-kan juga ke kementerian, bagaimana menyederhanakan barangkali kementerian pun juga gimana solusinya, ada nggak cara menyederhanakan tapi semuanya itu bisa akuntabilitasnya pun juga dapat kita pertanggungjawabkan, intinya kan seperti itu. Mencari formulanya kayaknya Pak, yang belum belum ketemu itu seperti apa, yang kita menganggap beban administrasi, tapi formulasinya ini gimana sih supaya semuanya akuntabel dan juga ya terukur tadi, itu yang mungkin yang belum belum ketemunya, ya cobalah kita sambil ini gimana ya. Tapi kalau saya pribadi 12 SKS itu menurut saya, kalau saya pribadi nggak beban Pak, 12 SKS itu Tridharma itu. Tapi yang saya sering dengar beban BKD ini ketika dosen ngajar 40 jam, belum lagi meneliti sama, pengabdinya, ya. Dan itu kan kalau banyak ngajar kan berarti administrasinya juga banyak itu pertanggungjawaban dan sebagainya, ngisi ke dalam sistem seperti itu. Mungkin tanggapan dari saya, Pak. Terutama terutama dalam hal harus mengumpulkan bukti-bukti kegiatan Tridharma itu, baik pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Bukti-buktinya mana dan itu harus diupload dan itu harus dikumpulkan dan itu terjadi setiap semester dan itu bagi sebagian, dosen itu memang cukup melelahkan. Apalagi kalau yang dalam seminggu itu ngajarnya cukup banyak begitu. Jadi hampir tidak ada waktu untuk penelitian dan penelitian juga kan tidak bisa diselesaikan dalam sehari 2 hari, membuat proposal juga kan tidak bisa diselesaikan dalam seminggu 2 minggu begitu, kalau memang ingin mendapatkan hibah yang, eee, bagus begitu yang ditawarkan oleh pemerintah. Baik, terakhir nih Bu Fatimah dan Mungkin saya nambahkan oh yang monggo masalah silakan. beban administratif Iya, nih ya betul. Pak ya. Beban administratifnya. Iya, heeh. Saya kebetulan kemarin beberapa minggu yang lalu satu forum dengan Prof. Satrio, mantan Menekti Saintek, Betul. dan beliau sempat bicara, ini menarik Pak, konsep beliau. Jadi beliau itu sebenarnya ingin menerapkan regulasi di mana dosen itu nggak harus tiga-tiganya itu dibebankan kepada individu dosen. Jadi kalau kata beliau itu ada dosen jalur teaching. Ya. Jadi dia bisa menjadi profesor lewat mengajarnya Betul. tuh yang excellent gitu ya. Betul. Kemudian ada jalur dosen peneliti gitu, Mm-mm. yang mungkin nanti waktunya akan banyak dihabiskan untuk penelitian. Ada juga dosen yang Tridharma, dosen yang untuk pengabdian masyarakat gitu kan ya. Nah itu bisa gitu. Cuma kan beliau keburu diganti ya. Betul. Tapi dalam bayangan beliau itu sangat impossible ketika tiga-tiganya itu dipaksakan. Betul. Itu semuanya bisa brilian semuanya. Betul. 3 aspek itu gitu. Nah, kita sebenarnya sudah melihat ya ada terobosan dari PTS sebenarnya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh, bagaimana itu? Jadi mereka sudah ada bikin kayak semacam regulasi di internal mereka, itu ada jalur karir dosen itu dosen pengajar,
dosen peneliti, dosen pengabdi itu udah ada Pak. Udah mereka bagi-bagi gitu. Oke. Cuma kan mungkin di regulasi nasional itu belum ada. Nah itu makanya pertanyaannya heboh juga kan kemarin ya di Tweets ya. Ini gimana sih cara membaginya? Nah setelah saya lihat Pak, di mereka tuh cara baginya itu adalah kalau dosen yang itu memilih jalur itu ya pengajar. Ya. Mereka gini, jadi setahun itu akan diberikan beban maksimal itu 30 SKS. Setahun ya. 1 tahun. Kemudian untuk penelitiannya cukup 1 saja. Pengabdiannya cukup 1 saja gitu. Kalau yang peneliti itu ngajarnya itu setahun 12 SKS. Tapi untuk proposal penelitiannya sama outputnya nanti itu 3 proposal atau 3 output gitu kan ya. Begitu cara mereka membaginya gitu. Tapi kan sayang itu belum menjadi itu ya, belum menjadi regulasi nasional. Saya kemarin Pak, karena saya itu ya sudah mendapatkan akses email dari kampus saya yang S3 yang di University of Amsterdam. Jadi saya baca kemarin ada vacancy untuk dosen. Jadi dibutuhkan atau ini ada tenur ya untuk naik menjadi associate professor. Dari asisten profesor menjadi associate professor. Jadi mereka sudah dibagi tuh Pak. Ini di Amsterdam ya. Jadi ada jalur 3-3-nya, tapi mereka nggak ada pengabdian. Jadi ada jalur associate professor untuk teaching, research and administration. Yang kedua ada jalur associate professor untuk yang teaching dan administration. Jadi yang administrasi ini memang nggak bisa gitu kan ya, nggak bisa dilepaskan gitu. Tapi mereka sudah bagi-bagi. Itu di Belanda ya, di Amsterdam gitu. Jadi sebenarnya sudah bisa ditiru ya, sudah ada kayak semacam dulu bahasanya praktek baiknya sudah ada gitu kan. Tinggal kita kemudian mengolah gitu. Cuma ya kalau saya lihat memang ini masalahnya sistemik Pak. Sistemik itu adalah terkait dengan lagi-lagi terkait dengan rekrutmen mahasiswa baru itu. Jadi penambahan mahasiswa baru dengan jumlah dosen itu kan nggak sinkron gitu kan ya. Jadi sudahlah kelasnya itu terbatas, mahasiswa barunya banyak, dosennya juga rekrutmennya juga nggak terlalu banyak. Oke lah di PTNBH itu rekomendasi itu ada dosen non ASN ya. Tapi ini miris lagi Pak dari segi gajinya, karena mereka yang gaji itu bukan negara, tapi yang gaji itu adalah kampus. Mereka bekerja di perguruan tinggi negeri, tapi gajinya itu luar biasa Pak. Ada teman kemarin di Unesa itu cuma dikasih 1,8 juta. Kualifikasinya itu doktor atau lagi S3 gitu. Kalau berhenti dalam kontrak yang mungkin ada 5 atau 10 tahun itu dikasih penalti. Ada yang 150 juta, ada yang 200 juta gitu kan ya. Jadi ini jadi masalah itu sudah kayak berkelindan gitu kan ya. Jadi kalau menurut saya beban administratif itu bisa kita atasi dengan kemudian rasio dosen dan mahasiswa itu diperbaiki lagi Pak. Ya katanya kalau yang eksak itu 1,1 berbanding 25 atau 1 berbanding 30 gitu. Atau misalnya yang di humanities itu sosial humaniora itu 1:40. Nah itu harus diatur lagi gitu sehingga bebannya itu nggak terlalu banyak gitu. Nah, terkait dengan riset Pak, saya sebenarnya lebih setuju dengan pola luar negeri ya. Jadi kalau di kita itu riset itu kan berbasis tahun anggaran. Jadi kita awal tahun ngajuin proposal, nanti pengumumannya itu kadang bulan Maret, kadang bulan April, duitnya cair mungkin di bulan Mei, kemudian nanti monefnya di bulan Oktober, Desember harus submit laporan sama output, publikasi gitu. Ini orang kapan nelitinya gitu loh. Jadi konsep riset kita itu kalau mau berkesinambung yang sustainable, menurut saya itu harus multi-year gitu loh. Jangan kayak gini, kita sudah habiskan duit, nggak tahu sekarang tuh berapa, 1,5 triliun. Katanya mau 10 triliun ya Bu Fatimah ya. Tapi mau 15 atau 12 triliun. Tapi kok kemarin dihitung itu kata teman-teman cuma 1 something lah gitu kan ya. Jadi menurut saya kalau dikejar-kejar dengan kayak gini, ya kita di dosen pun juga nggak akan bisa menghasilkan riset yang berkualitas gitu ya. Apalagi dikejar-kejar itu sangat detail ya. Termasuk juga kwitansi pengeluarannya gitu kan ya. Sampai yang cuma katanya Rp1 itu akan dikejar sama Irjen, sama BPK gitu. Jadi udah nggak karuan. Bebannya itu lebih banyak ke beban penyiapan laporannya dibandingkan beban untuk itunya, outputnya gitu loh. Untuk risetnya sendiri pun juga sedikit waktunya. Gitu sih Pak yang terjadi di kita. Jadi memang harus ada revolusi Pak. Ya mudah-mudahan dengan undang-undang yang baru nanti ya
para anggota DPR bisa masuk ke sana sih, revolusi sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Ini pertanyaan kedua terakhir. Dari tadi kita berbicara tentang tukin ASN. Bagaimana dengan dosen-dosen teman-teman yang di perguruan tinggi swasta? Apakah Adaksi juga ikut memperjuangkan atau bagaimana, Bu? Monggo Ibu Fatima dulu. Karena kita fokusnya memang Pak, dosennya ASN di sini, tapi bukan berarti kita meninggalkan dosen swasta. Kemarin saya juga memberikan masukan kepada Pak Menteri ya, bagaimana Pak itu istilah kecemburuan lah dosen swasta ya. Tapi karena kita memang berbicara masalah regulasi, Tukin ini adalah turunan dari Undang-Undang ASN, khusus untuk ASN, baik dosen maupun juga bukan dosen. Sedangkan dosen swasta itu regulasinya Undang-Undang Guru dan Dosen. Di sana itu ada namanya yang kalau saya baca Undang-Undang memberikan namanya bentuknya kesejahteraan bagi dosen. Nah, apakah sekarang pemerintah mau memberikan hak itu ya? Ada, dan itu sudah saya sampaikan dengan kementerian. Ini ada hak seandainya pemerintah itu mau memberikan kesejahteraan bagi dosen swasta. Ini sudah ada regulasinya dari Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, tapi sampai sekarang itu belum dijalankan. Yang masalah-masalah tambahan bentuknya kesejahteraan bagi dosen itu ada. Itu kesejahteraan bisa untuk swasta maupun juga ASN. Nah, kalau kita bergerak di Adaksi, karena memang awal ruh kita ini ASN, bagaimana kita memperbaiki dulu. Pertama ini adalah ASN aja belum kelar. ASN setelah kita masalah tukin itu ternyata bukan selesai. Saya mengira di awal dosen BH BLU itu kaya raya. Saya kira dulu ya, Satker ini yang paling ngenes saya kira di awal. Ternyata tidak. Setelah Tukin dapat Satker ini dapat Tukin, ternyata BLUBH juga minta karena mereka merasa tidak adil. Mereka bekerja 30 jam, 40 jam mengajar, harus kopus dan segala macam. Sedangkan tidaklah sebesar si Satker tadi yang hanya 12 SKS tadi. Paling makin banyak ngajar pasti banyak juga beban administrasinya. Jadi apa istilahnya sudah banyak-banyak berkontribusi, hasilnya tidak sebesar Satker. Jadi kita pun walaupun kita ASN bukan berarti kami ini meninggalkan swasta. Secara nurani itu tidak meninggalkan, karena sesuatu bangunan pendidikan tinggi ini harusnya saling menguatkan, saling mengisi. Tapi kita sendiri pertama harus fokus dulu ke ASN, karena kita ASN aja belum kelar masalah kita di sini. Jadi bukan berarti kita ASN meninggalkan swasta, tidak. Saya pun juga memberikan masukan kepada Pak Menteri masalah dosen swasta bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan itu ada. Seandainya pemerintah itu atau negara itu mau memberikan kesejahteraan. Seperti itu, Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak. Sebagai founder Adaksi ini, Bu Fatima dan Pak Anggun, ada pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada pihak pemerintah? Mungkin pada kesempatan ini, Pak Anggun silahkan dulu. Iya, dalam beberapa kasus ya Pak ya, beberapa pejabat kementerian itu menganggap Adaksi ini sebagai gerakan yang mengrongrong dan juga kemudian cukup radikal terhadap kementerian. Ya kita mengakui bahwasanya di awal memang kita berjuang itu ya namanya sekarang itu ya no file no justice gitu kan ya, sehingga kemudian memang banyak beberapa pejabat kementerian yang kemudian diserang oleh teman-teman akun Instagramnya gitu, termasuk juga akun kementerian ya, karena kita protesnya lewat itu gitu. Karena memang di zaman sekarang kalau nggak naik isunya, kemudian pemerintah itu seolah-olah diam gitu kan ya. Jadi kita berharap gini, yang pertama itu buat kementerian itu, ini kan pendidikan tinggi ya. Jadi treatmentnya itu jangan kemudian dibikin seperti PNS yang lain atau ASN yang lain. Kalau yang lain mungkin oke lah ya, mungkin birokrasinya cukup ketat gitu. Tapi kan ini dunia kampus, di mana kemudian aspek otonomi, kebebasan berpendapat itu kan sangat kuat ya. Jadi kemudian kita melihat banyak kawan-kawan kita yang kritis itu kemudian mendapatkan kriminalisasi gitu kan ya, baik itu dari pimpinan kampusnya ataupun juga mungkin dari pejabat kementerian. Terkadang gini, maksudnya dipesanin gitu kan ya, ini ada dosen kamu di kampus kamu nih kritis gitu kan ya,
terlalu kritis tolong diamankan. Jadi Oh. apa ya, seolah-olah kita itu melawan pemerintah gitu kan ya. Jadi menurut kita treatment itu harus berbeda ya. Karena kita tahu di kementerian itu kan memang kebanyakan birokrat. Jadi mereka ngurusin pendidikan tinggi tapi kemudian tidak banyak berkecimpung di kampus gitu. Jadi kalau bisa memang treatmentnya itu berubah. Kemudian yang kedua, kita berharap dalam setiap kebijakan itu kami diadaksi ya, mungkin juga asosiasi dosen yang lain itu diajak terlibat gitu loh Pak. Ya. Jadi keterlibatan itu tidak hanya kemudian sebagai pemanis ya untuk naskah akademik. Kami sudah mengundang ini, ada tanda tangan si Anu, si A, asosiasi ini, organisasi ini gitu kan ya. Kita berharapnya itu memang sampai tuntas gitu. Karena dalam beberapa pengalaman kita di awal diajak diskusi, tapi kemudian ketika mau final itu beberapa berubah Pak dari yang kita sampaikan. Yang mungkin katanya ada harmon gitu kan, yang harmonisasi dengan Kementerian Hukum lah, dengan Pan RB lah gitu. Jadi kita berharapnya itu keterlibatan kita itu memang kayak paripurna gitu loh. Ya walaupun kalau nanti memang ada bersinggungan dengan regulasi yang lain ya kita bisa menerima, tapi kemudian jangan kemudian ada rapat lagi yang kemudian itu kita tidak dilibatkan gitu loh Pak. Dan terus terang Pak, Bu Fatimah mungkin juga sudah mention juga di beberapa komen beliau di Instagram gitu kan ya. Kalau kita bandingkan di antara menteri-menteri yang mengurusi bidang pendidikan tinggi di zaman reformasi ya, kayaknya yang Prof. Budian inilah yang memberikan ruang yang cukup besar ya kepada asosiasi dosen gitu. Karena selama ini kita melihat ini kayak semacam ini Pak, kayak kaum elit gitu kan ya. Jadi regulasi itu seolah-olah nggak tersentuh. Kalaupun tersentuh itu cuma melibatkan para profesor. Jadi saya dalam beberapa waktu ya itu dilibatkan oleh Pak Brian dan mereka itu cukup menganggap kita ya. Dalam artian gini, saya kebetulan masih asisten ahli. Jadi dosen baru 5 tahun. Masih master gitu kan ya. Kemudian dalam tim itu Pak, contoh misalnya di Permen 52 ya, yang itu revisi dari Permen 44. Itu saya sendiri Pak yang S2. Lainnya para profesor gitu kan ya. Jadi kita cukup senang lah kita diadaksi karena memang banyak dosen-dosen muda itu didengar dan dilibatkan dalam perumusan regulasi gitu. Jadi kita melihat treatmentnya sudah bagus sih sekarang ya di menteri yang sekarang dengan Prof. Brian, karena saya tahu juga beliau dulu basisnya juga aktivis gitu. Dan ketika mahasiswa demo beliau juga ya mau aja mendatangi gitu kan ya. Jadi kita melihat ini tetap dipertahankan pelibatan terhadap organisasi dosen. Kemudian juga kita berharap memang masukan-masukan dari dosen-dosen muda ini juga didengar, karena kami ini sebagai penerus nanti gitu ya. Betul. yang akan mendidik. Dan kita lihat Gen Z ini agak berbeda Pak. Gen Z ini agak berbeda. Apalagi ketika mereka menjadi mahasiswa dan kita treatmentnya nggak bisa kayak dulu lagi gitu. Jadi kita berharap memang ada inovasi-inovasi buat dari kementerian ya. Kemudian saya melihat memang menteri yang sekarang itu banyak melibatkan teman-teman saya ketika di Oxford dulu. Jadi ada 2 teman saya itu diajak oleh menteri sebagai staf ahli ya. Tapi kemudian banyak kemudian regulasi itu yang luar negeri minded gitu. Iya, luar negeri minded gitu kan ya, sehingga tidak berakar kepada kondisi di Indonesia. Termasuk ada statement yang mengatakan ya wajar aja dari Wamen ya, dari Prof. Stella yang mengatakan ya wajar aja dosen-dosen itu gajinya rendah gitu karena mereka tidak kreatif, tidak punya talent, nggak brilian gitu kan ya. Tapi beliau itu kan tidak melihat bagaimana kemudian kita itu terjebak dalam birokrasi yang sangat padat dan sangat sibuk gitu kan ya. Dan inti itu nggak pernah diurai masalah itu. Jadi oke lah kita dianggap tidak produktif, tapi dia dulu apa akar masalahnya. Saya yakin kalau misalnya akar masalah itu diangkat ya, birokrasinya itu dipermudah, kemudian juga laporan-laporan itu kemudian dipersedikit ya, diminimalisir gitu kan ya. Saya yakin kemudian ya ini akan berubah karena banyak teman-teman saya yang kemudian lulusan luar negeri gitu loh Pak, S2, S3, tapi ketika melihat situasi di Indonesia mereka menjadi stuck gitu loh. Betul. Kita berharap di masa depan dosen ini menjadi profesi yang itu diminati oleh anak-anak hebat di Indonesia. Karena kalau teman-teman saya Pak lebih mending itu Pak
banyak teman-teman saya itu udah jadi dosen ya atau asisten dosen, tapi setelah melihat gaji setengah gitu, atau di perusahaan asing gitu kan ya. Nah, jadi kita dengan ada perjuangan kesejahteraan ini, kita berharap ini menjadi kayak semacam profesi idaman bagi anak-anak muda Indonesia. Oke. Gitu, Pak. Baik. Bu Fatimah, ada pesan untuk pemerintah? Ya, pertama saya terima kasih dulu buat pemerintah ya, terutama Kementerian Dikti-Saintek ini di bawah Perbrian inilah dosen mendapatkan hak tokennya ya. Mungkin beliau ini kalau saya bandingkan kena banyak tumpukan-tumpukan masa lampau yang 11 tahunan itu, artinya beliau yang menyelesaikan satu demi satu permasalahan yang ada. Dan saya pun juga berharap karena permasalahan awal kesejahteraan ini pelanggaran, saya bilang pelanggaran terhadap Undang-Undang ASN pasal 80 tadi, maka untuk mengembalikannya pun mudah. Kembalikan lagi seperti apa dulu amanat undang-undang, token for all. Kalau token for all ini tercapai, dosen tadi tidak perlu lagi mengajar sampai 40-50 jam, itu keseimbangan kerja kita itu akan dapat. Kemudian juga dampak-dampak yang lainnya itu pun juga akan bisa diminimalisir, seperti pelanggaran integritas akademik, UKT yang mahal. UKT itu kembalikan haknya untuk mahasiswa, bukan untuk membayarkan remon-remon dosen itu yang sumbernya dari UKT. Negara tetap memberikan tanggung jawabnya bagaimana dari APBN itu untuk menjamin hak si dosen tadi. Jadi bagaimana regulasi itu dikembalikan, maka itulah yang akan menjawab semuanya tadi. Kemudian juga bagi dosen PTS, pemerintah mau tidak memberikan haknya amanat undang-undang guru dan dosen, memberikan berupa masalah tambahan, itu ada sudah pasalnya di undang-undang guru dan dosen berupa kesejahteraan. Selama ini belum terlihat untuk PTS. Dan itu kalau kita ingin memberikan kembali ke amanat undang-undang tadi, semuanya pun akan berjalan dengan baik lagi. Tidak seperti sekarang ini diabaikan amanat undang-undang. Akhirnya banyak kaget kan ya. Tapi saya pun terakhir juga berterima kasih kepada pemerintah sekarang ini jalin komunikasi antara dosen, walaupun kita ini mayoritas lektor ke bawah, tapi kita alhamdulillah juga oleh kementerian itu didengar suara kita, komunikasi dari kita, tapi tidak semuanya bisa seperti membalikan tangan. Makanya kita berjuang, saya bersyukur juga ada teman-teman, ada adaksi ini membuka wawasan kita dari Sabang sampai Merauke, tahu keadaan kondisi tinggi, kita hadir bukan untuk istilahnya memberikan sebagai perusak negara, tidak. Kita pun sebagai ASN tentu saja kita memberikan apa yang kita bisa berikan. Tentu niat kita ini semata-mata untuk kemajuan pendidikan tinggi. Saya pun juga kan di kampus kan saya memiliki jabatan juga, saya sebagai jabatan struktural lah, sebagai wakil direktur. Saya pun juga bagaimana menyeimbangkan, bagaimana memang kita kalau kembali ke regulasi itu apa yang diamanatkan undang-undang tersebut, kita akan baik. Bagaimana hak dari mahasiswa itu kembali kepada mahasiswa. Saya juga terakhir nih mengkritisi masalah Permendikbudristek Dikti nomor 2 2024 itu, yang mana UKT itu di sana kemarin terjadi kenaikan UKT itu memang ada regulasinya, di mana UKT bisa 2 kali BKT, kemudian IPE bisa sampai 4 kali BKT. Mohon ini juga pemerintah bisa mengevaluasi, karena di sana itu regulasinya menurut saya menjadi celah bagi pimpinan PTN untuk meningkatkan nilai UKT-nya. Kita asumsi saja 1 kali BKT yang dibebankan oleh mahasiswa, berarti tidak ada beban APBN untuk membantu mahasiswa untuk mencapai kompetensi lulusan. Apalagi regulasinya ini jelas tertulis di Peraturan Menteri tadi nomor 2 2024, UKT bisa 2 kali BKT, memang untuk kelas-kelas tertentu. IPE bisa mencapai 4 kali BKT. Bayangkan regulasi seperti itu, kalau pimpinan PTN mengambil itu, berarti ya kita bayangkan beban masyarakat ini semakin besar. Saya pengennya kalau bisa UKT itu ya gratis, kalau bisa juga ya, biar kesejahteraan ini negara yang nanggung, biar kita fokus untuk bagaimana memperbaiki pendidikan Indonesia. Jangan menganggap mahasiswa itu sebagai suatu objek untuk
bagaimana meraih sebesar-besarnya pendapatan dari sana, tapi kita menganggap mahasiswa ini sebagai aset besar bagi negara Indonesia yang akan mengisi negara Indonesia ke depannya. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi masalah UKT ini juga yang menjadi saran saya agar Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 itu dievaluasi. Itu saja. Demikian dari saya. Baik. Ibu Fatimah, Pak Anggun, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya sudah mampir dan berbincang-bincang di EduTalk. Semoga perbincangan kita ini dapat memberikan pencerahan kepada rekan-rekan dosen yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan memahami apa yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman Adaksi. Sekali lagi, Bu Fatimah, Pak Anggun, kami ucapkan terima kasih. Demikian perbincangan kami di EduTalk. Sampai jumpa pada perbincangan kami lainnya. Terima kasih.